Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Remoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik dan penuh semangat ya. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, yang mengajar kita untuk dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam tadi Tuhan menjaga kami, dan hari ini Tuhan membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami yakin percaya Tuhan akan selalu menuntun kami. Karena itu, Engkaulah Tuhan yang menjaga kami, yang mengatur hati kami untuk tetap mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan yang akan kami dengar melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami pun selalu menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 27 Juni 2025, tertulis dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 22. Dalam bahasa Batak, Hesekiel 34 ayat 22. Demikianlah dikatakan, di baheni au manolongi biru-biruku, asa unang be ripe pupusan. Jala au mamutus uhum, di holak-kolang ni biru-biru, martibakon biru-biru. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Yehezkiel pasal 34 ini berbicara tentang gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang jahat dimaksud di sini adalah bukan hanya dari pihak luar Israel, tetapi dari bangsa Israel itu sendiri. Di mana para pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Para gembala berlaku curang, serakah, dan mencari keuntungan dari umat Allah. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan atas ini semua. Oleh sebab itulah jika kita membaca di ayat 2, dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Para pemimpin negeri ataupun pemimpin-pemimpin agama tidak lagi melakukan tugasnya dengan baik. Mereka mencari keuntungan. Lalu dikatakan di ayat 3, kamu menikmati susunya dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya mereka mencari keuntungan dari umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus Kristus Sang Gembala Agung yang selalu berlaku adil kepada semua kita, yang penuh kasih, yang menolong kita. Sehingga di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, aku akan menolong domba-dombaku. Allah akan turun tangan sendiri, menggantikan para gembala-gembala dunia ini untuk menggembalakan dombanya. Jika aku akan menolong domba-dombaku, Allah turun tangan menolong kita, menyelamatkan kita. Dan Dia pula lah yang menjadi hakim atas kita. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini tentu tidak hanya menyoroti siapa sang gembala, siapa sang pemimpin yang sesungguhnya. Hari ini kita diingatkan juga hendaknya kita tidak menjadi gembala-gembala yang rakus,
menjadi gembala yang berlaku curang yang mencari keuntungan. Sebagaimana gembala-gembala yang diutus Tuhan untuk membimbing, untuk membawa umat Tuhan kepada kemakmuran, kepada kesejahteraan. Jika kita menjadi pemimpin di suatu tempat pekerjaan, tentu kitalah harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan menuntun atau membimbing orang lain kepada tujuan yang baik, tujuan bersama. Dan seorang pemimpin tentu harus menunjukkan integritas yang tinggi, penuh empati, boleh menyampaikan sesuatu dengan komunikasi yang baik dan efektif. Pemimpin yang baik itu harus mampu mengambil keputusan yang tepat, bahkan di situasi yang sulit. Dia akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang positif, yang bisa terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara seorang dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita berpotensi menjadi pemimpin. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi pemimpin. Tentu menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi, bertindak jujur, adil, dan konsisten dalam nilai-nilai yang baik. Penuh kasih, berempati kepada orang lain. Kita mampu menempatkan diri untuk ikut ambil bagian di dalam situasi atau keadaan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi gembala yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita kerjakan. Karena Tuhan berkenan kepada kita. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan tadi di dalam ayat 2b, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Janganlah kiranya kita untuk mencari keuntungan diri, merugikan orang lain, mencari kesenangan diri, tetapi orang lain menderita. Hari ini kita diingatkan bahwasanya Allah lah yang menjadi hakim, yang akan menghakimi setiap orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Menghakimi setiap gembala yang tidak melakukan perannya dengan baik. Demikianlah sebaliknya saudaraku, jika hari ini peran kita masih menjadi domba, tetaplah bersabar dan penuhlah harap kepada Tuhan. Jika kita merasa hidup ini, dunia ini tidak adil, bertindak tidak seperti yang kita harapkan, jangan berputus asa. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan hari ini, Allah akan menjadi hakim atas kita dengan domba yang lain. Allah yang akan memberikan keadilan, yang akan memberikan kebaikan jika kita tetap taat dan setia. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengimani firman-Nya dengan sungguh sehingga kita tetap kuat menjalani hidup. Jika kita dipanggil menjadi gembala, mari kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan terus taat kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati melakukan tugas dan peran kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita sekarang masih menjadi domba, jangan pernah berputus asa. Tetaplah menjadi domba yang baik, domba yang taat, domba yang setia di dalam pimpinan Allah melalui orang-orang yang menjadi pemimpin kita di tempat kita berada saat ini. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah diam, Dia tidak akan pernah membiarkan kita terus di dalam kesulitan. Karena Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami, kuatkan kami untuk tetap beriman kepadamu. Engkaulah gembala agung yang akan menuntun hidup kami untuk mendapatkan segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami berputus asa, tetapi biarlah kami tetap kuat dan dimenangkan di dalam kehidupan. Jika Tuhan memilih kami untuk menjadi pemimpin, menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan, biarlah kami menjadi gembala yang baik, menjadi pemimpin yang penuh tanggung jawab, penuh kasih kepada orang-orang yang kami pimpin. Dan biarlah di dalam tugas kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pakailah kami sebagai alat-Mu, dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.